Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alkarisma dari kelas A7 dengan NIM 228 1130 322. Hari ini saya akan membacakan hasil rangkuman mata kuliah metodologi penelitian PAI yang dimana pada hari ini yang dirangkum pada pertemuan ke-6 adalah bab 5 yang menjelaskan tentang teknik pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, bagian A, tes dan pengembangannya. Tes adalah prosedur sistematis untuk mengamati perilaku seseorang dan menggambarkannya dengan menggunakan skala numerik atau sistem kategori. Tes harus memiliki dua karakteristik utama, yaitu prosedur yang sistematis dan berisi sampel perilaku. Prosedur tes yang sistematik harus mencakup muatan atau isi tes, pengadministrasian tes, dan penyekoran hasil tes. Tes juga harus berisi sampel perilaku yang mewakili keseluruhan materi atau domain pengukurannya. Tes yang baik harus valid, reliable, distandardisasi, objektif, diskriminatif, komprehensif, dan mudah digunakan. Bagian B, skala dan pengembangannya. Seperti yang dinyatakan oleh Friend and Kerling, definisi skala sama saja dengan definisi tes. Keduanya merupakan instrumen pengukuran atau penyekalaan atribut-atribut psikolog. Prosedur pengembangan skala pada dasarnya serupa dengan prosedur pengembangan tes. Tujuan penyekalaan adalah untuk mengukur tingkat ketergantungan seseorang terhadap akses internet terlepas dari materi dan kepentingan atau tujuan penggunaannya, terhadap berbagai macam metode penyekalaan. Dalam kasus ini misalnya dipilih metode Sumted Rating atau yang lebih dikenal dengan skala Likert. Bagian C, kuesioner atau angket dan pengembangannya. Dalam penelitian kuantitatif, jika data yang ingin digali adalah berupa data faktual dan multidimensi atau sedemikian hingga tidak memungkinkan dilakukan penggabungan dalam satu skor, melainkan harus dianalisis secara terpisah setiap butir, maka instrumen yang diperlukan disebut dengan angket atau kuesioner. Tujuan pokok dari penyusunan kuesioner adalah 1. Memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Yang kedua, memperoleh informasi yang tingkat keabsahan dan keandalannya atau validitas dan reliabilitasnya semaksimal atau setinggi mungkin. Untuk memudahkan dalam penyusunan sebuah kuesioner, maka perlu dilakukan langkah-langkah yang secara garis besarnya terdiri atas dua tahap, yaitu tahap penyusunan dan tahap uji coba. Bentuk atau macam kuesioner yang pertama dilihat dari bentuknya. Bentuk pertanyaannya, yang pertama ada pertanyaan terbuka, ada pertanyaan tertutup atau kuesioner terstruktur. Yang berikutnya adalah pertanyaan tertutup dan terbuka atau kombinasi. Kemudian dilihat dari jawaban yang diberikan. Yang pertama ada kuesioner langsung dan ada kuesioner tidak langsung. Berikutnya dilihat dari bentuk jawabannya. Kuesioner pilihan ganda, kuesioner lisan, kemudian ada rating skala atau skala bertingkat, kemudian checklist. Berikutnya bagian D, populasi, ukuran, dan teknik pengambilan sampel. Paul J. Blumers dan Robert Aversit mendefinisikan populasi sebagai the aggregate
or totality of object or individuals regarding which inference are to be made through a simple study. Populasi dapat dibagi dalam dua tingkatan atau level populasi, yaitu populasi target tersedia atau target and experimental upscale population. Dalam sebuah penelitian yang memiliki populasi cukup besar, maka tidak memungkinkan melakukan penelitian dengan penyebaran kuesioner pada keseluruhan anggota populasi. Seiring dengan timbulnya pertanyaan berapa besar sampel size yang harus diambil untuk mendapatkan data yang representatif, akan tetapi ada sesuatu yang lebih penting dalam menentukan ukuran atau besarnya sampel yang harus diambil dalam sebuah penelitian. Secara umum, teknik pengambilan sampel terdapat dua macam, yaitu pengambilan sampel secara acak dan pengambilan sampel secara tidak acak. Kemudian terdapat 5 teknik pengambilan sampel secara acak, yaitu pengambilan sampel acak sederhana, pengambilan sampel acak sistematik, kemudian yang ketiga pengambilan sampel acak stratifikasi, kemudian yang keempat pengambilan sampel acak gugus sederhana, dan yang terakhir adalah pengambilan sampel acak gugus bertahap. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Itulah hasil rangkuman yang dapat saya paparkan pada hari ini. Mungkin lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.